Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa atau zikir, yaitu amalan dari surah Al-Fatihah, untuk membersihkan energi negatif dan menarik keberuntungan dari segala arah. Perlu diketahui bahwa surah Al-Fatihah ini biasa kita baca di setiap waktu. Pada saat kita mulai melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka pasti kita membaca surah Al-Fatihah yang merupakan bagian dari rukun sholat. Dan juga pada saat kita membaca tahlil atau membaca doa apapun, pasti kita mulai dengan surah Al-Fatihah, yakni kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Nah, surah Al-Fatihah ini biasa diamalkan dan diajarkan oleh kiai-kiai kita, biasa dijazahkan untuk para santri-santri dimanapun kita berada. Pada saat kita memiliki hajat apapun, baik urusan dunia berkaitan dengan ekonomi, karir, jodoh, kemudian pembuka rezeki, ataupun urusan akhirat yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya untuk membangkitkan kekuatan spiritual kita sehingga mencapai ma'rifatullah. Ini juga biasa menggunakan wasilah surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini juga biasa diijazahkan oleh para kiai atau para masyayikh yang berada dalam satu wadah, yaitu biasa kita kenal dengan istilah dzikrul ghafilin. Dzikrul ghafilin adalah salah satu susunan doa-doa yang maksur, dimulai dari membaca Asmaul Husna, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca zikir-zikir yang lain, istighfar, sholawat, tasbih, dan membaca Ismul A'zam. Ini juga menempatkan posisi Al-Fatihah bagian dari bacaan utama. Nah, ini dulu diijazahkan oleh Mbah Dalhar atau Kiai Haji Dalhar Watu Congol. Sebelum terbentuknya susunan Dzikrul Ghafilin, zikir ini atau surah Al-Fatihah ini sudah diajarkan oleh Mbah Dalhar Watu Congol. Nah, yang mengamalkan zikir ini yaitu salah satunya adalah Kiai Hamim Jazuli atau Gusmi, kemudian Gus Dur. Ini mendapatkan ijazah dari beliau sebanyak 100 kali setiap kali membaca atau fi jalsah wahidah, dalam sekali duduk. Namun sebetulnya zikir surah Al-Fatihah ini sudah dikenal jauh-jauh hari atau waktu yang sudah lama sebelum terciptanya Dzikrul Ghafilin. Ini sudah biasa diamalkan oleh masyarakat kita. Nah, biasanya kalau dalam Dzikrul Ghafilin, surah Al-Fatihah ini diamalkan 100 kali. Nah, untuk kita semua bebas mengamalkan setiap waktu, setiap saat dengan hitungan sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah terpaku dengan hitungan tertentu yang mungkin kita berat untuk mengamalkan, maka kita cukup mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa diamalkan 1 kali, 3 kali, 7 kali, 11 kali, atau bahkan 1000 kali pun boleh. Yang penting kita mampu melaksanakan. Saudaraku sekalian, dari sisi nama surah Al-Fatihah memiliki banyak nama. Di antaranya yaitu Ummul Kitab. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Karena Al-Fatihah ini merupakan induk daripada Al-Quranul Karim, yang mana
isi daripada Al-Quranul Karim dirangkum dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, surah ini biasa dikenal dengan istilah Ummul Kitab atau induknya kitab. Kemudian juga biasa dikenal dengan istilah Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Karena muatan surah Al-Fatihah ini adalah 7 ayat yang sering kita baca di setiap waktu, di setiap kesempatan, dan sering diulang-ulang. Maka disebut dengan Sab'ul Masani dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam pengistilahan Sab'ul Masani. Kemudian juga biasa dikenal dengan istilah Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya penyembuh atau penawar. Yakni dengan membaca surah Al-Fatihah ini, kita bisa membuat obat dari surah Al-Fatihah. Untuk obat hati, obat pikiran, obat fisik, dari penyakit fisik maupun non-fisik, semuanya bisa kita atasi dengan membaca atau mengamalkan surah Al-Fatihah ini. Nah, dari sisi pengertian, surah Al-Fatihah ini adalah surah pertama dalam Al-Quranul Karim. Dari sisi letaknya. Namun, dari sisi penurunannya, dia bukan surah yang pertama, melainkan surah Al-Alaq. Nah, adapun tata letak surah Al-Fatihah diletakkan di awal surah atau di awal daripada susunan surah-surah Al-Quranul Karim, ini bersifat tauqifi, yaitu ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan kepada Jibril alaihissalam, lalu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tidak bisa mendebat, tidak bisa mengkritik kenapa ayat Al-Quran atau surah Al-Quran diletakkan tidak disesuaikan dengan waktu diturunkannya. Karena ini semua bersifat tauqifi atau ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka. Sesuai dengan namanya, siapapun yang rajin membaca surah Al-Fatihah ini, dia bisa memanfaatkannya, bisa menggunakannya untuk keperluan apapun. Disebut Al-Fatihah untuk pembuka, karena mulai kita sholat, kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Selain itu, pada saat kita berdoa, juga biasa kita buka dengan surah Al-Fatihah. Kemudian untuk mewujudkan doa dan cita-cita, kita juga membaca Al-Fatihah. Semuanya kita buka dengan surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, nama Al-Fatihah cocok atau sesuai dengan namanya, yaitu pembuka. Nah, mengenai asbabun nuzul dari surah Al-Fatihah ini, dia adalah surah Makkiyah, yakni yang diturunkan di Makkah. Walaupun ada satu riwayat yang menjelaskan surah ini diturunkan di Madinah, tapi jumhurul ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa surah Al-Fatihah diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, pada saat proses penurunan surah Al-Fatihah ini memiliki cerita unik, teman-teman, di dalamnya itu. Salah satu cerita yang muncul yaitu pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali, yaitu surah Al-Alaq yang beliau terima di Gua Hira. Rasulullah mengalami ketakutan, mengalami hentakan, karena Rasulullah memang sama sekali belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman metafisika atau hal-hal di luar nalar. Sehingga pada saat beliau menerima wahyu yang bersifat metafisika, beliau ketakutan. Dan ini berlanjut sampai sekian lama. Pada saat menerima surah Al-Mudaththir juga sama, beliau merasa ketakutan. Pada saat menerima surah Al-Muzammil, beliau juga sama, merasa ketakutan. Lalu pengalaman Rasulullah menerima wahyu pertama kali, yaitu Al-Alaq, kemudian dilanjutkan Al-Mudaththir, diceritakan kepada istri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lalu Sayyidah Khadijah mengajak beliau untuk konsultasi kepada seorang pendeta
yang bernama Warokoh. Jadi Warokoh ini juga memiliki peran penting pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai konsultan Rasulullah pada saat menerima wahyu. Nah, Rasulullah kemudian bertemu dengan Warokoh dan bercerita pengalaman beliau pada saat menerima wahyu. Beliau bercerita kepada Warokoh bahwa ada yang memanggil-manggil dari belakang, "Ya Muhammad," atau "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Tapi Rasulullah ketakutan dan lari karena tadi Rasulullah masih asing dengan pengalaman metafisika. Akhirnya Warokoh memberikan saran atau memberikan petunjuk kepada baginda Nabi Muhammad bahwa tidak seharusnya Rasulullah takut dan lari pada saat beliau menerima wahyu atau pada saat ada panggilan-panggilan gaib, panggilan-panggilan yang tidak kasat mata. Nah, atas saran Warokoh tersebut, Rasulullah mencoba untuk menguatkan diri dan menjalankan apa yang disarankan oleh Warokoh. Kemudian Warokoh memberikan paparan, bisa jadi ada pesan-pesan di belakangnya, di balik panggilan-panggilan "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Dan ternyata benar. Akhirnya Rasulullah SAW tidak lagi ketakutan dan tidak lagi lari, kemudian mendengarkan panggilan-panggilan gaib tersebut atau yang biasa dikenal dengan istilah hatif. Hatif itu panggilan tanpa ada wujudnya. Ternyata setelah ada panggilan-panggilan "Wahai Muhammad, wahai Muhammad," turunlah surah Al-Fatihah ini. Ini asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surah Al-Fatihah ini. Oleh karena itu, amalan surah Al-Fatihah ini merupakan amalan yang begitu luar biasa. Selain kita baca wajib pada saat melaksanakan sholat, juga bisa kita gunakan untuk keperluan apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari sisi fadilah atau manfaat mengamalkan surah Al-Fatihah. Yang pertama, litaqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun peribadatan yang kita lakukan, semuanya tiada lain dan tiada bukan hanya menuju kepada Allah, mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seseorang mengamalkan surah Al-Fatihah ini bertujuan untuk litazkiyatin nafsi, yaitu menghilangkan sifat dan perasaan buruk atau perasaan negatif dari dalam diri kita. Sehingga jika seseorang rajin mengamalkan surah Al-Fatihah ini, maka hal-hal negatif baik yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, semuanya akan hilang. Nah, pada saat hati dan pikiran kita jernih dan bersih, maka semua kebaikan-kebaikan itu datang untuk kita atas izin Allah. Mulai keberuntungan, kebahagiaan, kerezekian, derajat, jodoh, ketentraman, kedamaian, semuanya datang kepada kita. Karena apa? Kita memiliki pancaran energi positif. Dari sisi hukum law of attraction atau hukum ketertarikan, maka akan menarik hal-hal baik yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, rajinlah mengamalkan surah Al-Fatihah ini selain membacanya pada saat kita melaksanakan sholat. Kemudian manfaat yang ketiga, bisa kita gunakan untuk pengobatan medis ataupun non-medis, yaitu bisa untuk media ruqyah. Nah, ini pernah dialami dan diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Pada saat itu ada seseorang kepala suku yang tersengat binatang berbisa. Ada yang mengatakan ular berbisa, ada yang mengatakan kalajengking. Yang jelas dia terkena binatang yang berbisa. Lalu salah seorang sahabat membacakan Al-Fatihah ini sebagai media ruqyah untuk menyembuhkan kepala suku tersebut. Dan akhirnya atas izin Allah, orang tersebut sembuh dari penyakit atau binatang buas. Dan hadis ini populer sekali, yang dijelaskan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan pengobatan dengan Al-Fatihah ini, dengan landasan hadis tersebut, berlanjut hingga saat ini.
Kapanpun pada saat kita menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit, baik medis maupun non-medis, maka selalu kita bacakan Al-Fatihah. Untuk obat fisik, asam lambung, paru-paru, jantung, hipertensi, stroke, dan penyakit-penyakit yang lain, maka bisa kita obati dengan surah Al-Fatihah. Orang yang terkena gangguan mental, ini bisa kita obati dengan surah Al-Fatihah. Orang yang terkena jin, orang yang stres, terkena sihir, ini juga bisa kita obati dengan surah Al-Fatihah. Kemudian berikutnya, surah Al-Fatihah juga bisa kita gunakan untuk qada'il hajah, untuk menunaikan hajat-hajat kita. Mulai dari urusan rezeki, jodoh, kewibawaan, karir, kemudian untuk melunasi hutang. Jika kita masih memiliki hutang yang menumpuk, maka kita amalkan surah Al-Fatihah ini. Lalu bagaimana cara mengamalkan surah Al-Fatihah di luar sholat? Cukup kita baca sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan sesuai dengan niat kita masing-masing. Apapun, yang penting niat karena Allah. Untuk hajat dunia maupun akhirat. Ya Allah, limpahkanlah rezekiku ya Allah. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, ya Allah, datangkanlah jodohku yang terbaik, ya Allah. Bagi seseorang yang selalu diremehkan oleh orang lain, ya Allah, berikanlah aku haibah atau wibawa, sehingga orang lain tidak lagi meremehkanku. Atau makhluk-makhluk lain selalu menghargaiku, ya Allah. Bagi yang bekerja, ya Allah, tingkatkanlah karirku, ya Allah. Kemudian, ya Allah, lunaskanlah hutangku, ya Allah. Kemudian baca Al-Fatihah. Nah, bisa 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, hingga 100 kali. Tergantung kemampuan kita masing-masing. Nah, sementara seperti itu, jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan share, supaya ilmu ini lebih bermanfaat dan bisa digunakan oleh siapapun. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.